Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan untuk setiap kita. Mari bersama-sama sebelum merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, biar Engkau yang tolong, Allah Roh Kudus, biarlah benar-benar kami boleh menangkap apa yang menjadi firman-Mu, dan rindu biarlah firman-Mu yang semakin membentuk, menguduskan kami untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 40. Saya akan membacakan ayat 4 sampai yang ke-9 saja. Mari bersama-sama kita membaca akan Alkitab kita. Ayat 4 sampai yang ke-9. Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak ada lagikah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera." Yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat kisah kematian daripada Raja Ahab. Raja Ahab adalah Raja Israel yang sepanjang hidupnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di dalam kehidupannya, ia menolak Tuhan di dalam hidupnya. Berulang kali firman Tuhan datang kepadanya untuk mengarahkannya hidup di dalam jalan yang benar, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Namun berulang kali juga ia menolak Tuhan dalam hidupnya. Ia lebih memilih untuk hidup panah, hidup yang sementara, hidup yang menyenangkan dirinya di dunia ini, yang sekali lagi hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam bagian ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Raja Ahab sebagai Raja Israel dan Yosafat sebagai Raja Yehuda, mereka berunding untuk melawan akan Raja Aram yang pada waktu itu menguasai akan Ramot Gilead. Di dalam bagaimana perundingan mereka itu, Raja Yosafat pun mengusulkan untuk menanyakan petunjuk Tuhan atas rencana mereka untuk berperang. Raja Ahab sebenarnya mengetahui bahwa yang dapat menjadi perantara di antara mereka yaitu Nabi Mika sebagai Nabi Allah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menubuatkan akan apa yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah bangsa Israel ataupun kepada para pemimpinnya. Namun karena Nabi Mika yang sering konsisten di dalam menyuarakan akan suara Allah tersebut dan hal itu bertentangan dengan keinginan Raja Ahab yang mau mendengarkan kebenaran yang membuat ia hidup nyaman, hidup enak-enak saja, hidup nyaman di dalam dosa, ia pun membenci akan Nabi Mika. Raja Ahab pun memanggil 400 nabi palsu yang seperti sudah disetting, sudah sering dipakai oleh Raja Ahab untuk memberitakan akan berita yang dapat menyukakan akan hati Raja Ahab. Namun ketika Raja Yosafat ataupun Raja Ahab pada waktu itu mendengarkan akan nasihat daripada 400 nabi palsu itu, Raja Yosafat merasakan akan adanya suatu ketidakpuasan di dalam mendengarkan akan nasihat 400 nabi palsu itu.
Sehingga ia pun menanyakan lagi kepada Raja Ahab, apakah tidak ada nabi lagi yang bisa kita tanyai untuk meminta akan petunjuk Tuhan. Akhirnya di dalam bagian ini, di 1 Raja-Raja 22 ini, di ayat yang ke-8, Raja Ahab pun mengaku bahwa ada Nabi Mika yang dimana mereka bisa meminta akan petunjuk Tuhan. Dan ia pun mengaku bahwa ia membenci akan Nabi Mika. Namun Raja Yosafat mengatakan bahwa janganlah Raja Ahab seperti itu. Dan singkat cerita bagaimana Nabi Mika yang dipanggil oleh Raja dan bagaimana Nabi Mika yang menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana mereka yang dipersilakan untuk memerangi akan Raja Aram. Dan di waktu yang sama, Nabi Mika pun juga menubuatkan akan kematian daripada Raja Ahab, di mana di bagian sebelumnya, di pasal 21 ayat yang ke-19, di situ kita bisa melihat bagaimana Elia yang juga sudah menubuatkan akan kematian Raja Ahab karena semasa hidupnya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adanya nabi di tengah-tengah bangsa Israel dan bagaimana menyuarakan juga kebenaran firman Tuhan kepada pemimpinnya, yaitu Raja Ahab, sebenarnya adalah anugerah Tuhan yang datang kepada Raja Ahab, yaitu bagaimana mengarahkannya untuk hidup benar, hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Namun karena pada dasarnya Raja Ahab membenci akan kebenaran firman Tuhan, ia pun membenci akan nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyuarakan akan kebenarannya. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita bersama-sama membaca akan kisah Alkitab pada bagian hari ini? Bagaimana ketika kita merefleksikannya? Seharusnya ketika firman Tuhan itu juga datang kepada setiap kita, kita pun bisa melihat bahwa itulah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Itulah kesempatan di mana kita bisa mendengarkan akan suara Tuhan. Dan mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kesempatan itu datang, mari kita sama-sama menyambut akan anugerah itu, mendengarkan akan baik-baik apa yang menjadi firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan, mari bersama-sama kita taat kepada Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan itu keras datang di dalam hidup kita, mari bersama-sama kita tetap taat. Mari bersama-sama bila firman Tuhan itu mengajak kita untuk meninggalkan kenyamanan dosa, mari kita berusaha untuk taat kepadanya. Sehingga rindu melalui firman Tuhan yang terus diberitakan kepada setiap kita, biarlah hidup kita semakin dikuduskan, semakin dibentuk Tuhan untuk menjadi apa yang dikehendakinya. Dan rindu kehidupan kita adalah kehidupan yang semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menolong kita untuk bersama-sama terus hidup di dalam Tuhan, di dalam keinginan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk bagaimana firman-Mu yang telah diberitakan kepada setiap kami. Di dalam anugerah keselamatan-Mu itu ya Tuhan, kami bersyukur ada firman-Mu yang terus diberitakan kepada setiap kami untuk semakin membentuk hidup kami, untuk semakin menguduskan akan hidup kami menjadi yang seperti Engkau inginkan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat firman-Mu itu sebagai anugerah, sebagai kesempatan untuk hidup kami semakin dibentuk, diasah oleh Engkau ya Tuhan. Dan tolonglah kami supaya benar-benar dengan kemampuan yang daripada-Mu untuk juga boleh taat kepada apa yang menjadi firman-Mu. Dan rindu ya Tuhan, di dalam keselamatan kami ini, biarlah hidup kami boleh semakin menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.